Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Grisela Elizabeth. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi kami yaitu instrumen pembiayaan syariah dan konvensional dengan mata kuliah manajemen keuangan syariah. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Pembiayaan itu merupakan salah satu kegiatan penting dalam sistem perekonomian karena berfungsi untuk membantu masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh dana. Usaha yang seperti jual beli, jadi pembiayaan itu bisa digunakan untuk membeli sesuatu barang, menjual sesuatu barang, dan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi dari dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pengembangan usaha, investasi, maupun kebutuhan konsumsi. Dalam sistem keuangan modern ini, terdapat dua sistem pembiayaan yang banyak digunakan, yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Jadi, saya akan menjelaskan perbedaan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Jadi kalau pembiayaan syariah ini dia, fokus utamanya itu, dia dalam syar'i Islam, tapi kalau konvensional ini lebih umum, begitu. Jadi, pada umumnya pembiayaan konvensional ini menggunakan sistem bunga seperti bentuk keuntungan bagi lembaga keuangan khusus gitu. Tapi kalau pembiayaan syariah ini dia tidak menggunakan bunga karena dia mentaati prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari riba serta menerapkan sistem bagi hasil. Jadi, seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, lembaga keuangan syariah ini semakin berkembang dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan instrumen pembiayaan syariah dan konvensional karena keduanya memiliki perbedaannya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang pembiayaan. Pertama tentang konsep dasar pembiayaan, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan. Yang pertama saya akan mulai di konsep dasar pembiayaan. Pembiayaan itu adalah penyediaan dana atau tagihan oleh suatu lembaga keuangan kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan usaha atau memenuhi kebutuhan tertentu seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi pembiayaan itu digunakan untuk pelaku usaha, untuk pengembangan usaha, untuk investasi, untuk jual beli, dan yang lain-lainnya. Jadi dari pembiayaan itu kita akan mendapatkan sumber dana. Kemudian selanjutnya itu adalah tujuan pembiayaan. Yang pertama itu ada membantu pengembangan usaha, yang kedua meningkatkan investasi, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu adalah membantu pengembangan usaha. Nah, pembiayaan membantu pengembangan usaha ini dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Jadi, maksudnya itu adalah pembiayaan ini membantu pelaku untuk memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Jadi, melalui dana dari pembiayaan ini jadi bisa untuk memperoleh modal, jadi sehingga usaha itu bisa semakin dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan investasi. Jadi dengan adanya pembiayaan ini, masyarakat dapat melakukan investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Ya, investasi itu bisa berupa usaha, pengelolaan pabrik, pembelian mesin. Nah, itu bisa merupakan suatu investasi karena itu akan digunakan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Contohnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu ya
seorang penjual itu jadi seorang penjual itu menjual kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Kemudian konsumen itu membutuhkan apa yang dijual oleh si penjual itu. Jadi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat karena mendapatkan sumber dana. Kemudian saya akan melanjutkan jenis pembiayaan secara umum. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Pembiayaan konsumtif itu adalah pembiayaan yang biasa digunakan sehari-hari untuk kebutuhan umum, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pribadi seperti membeli rumah, kendaraan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja itu yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sebuah usaha seperti memberikan gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan-kebutuhan produksi lainnya. Biasanya pembiayaan modal kerja ini ya pasti banyak digunakan oleh pengusaha-pengusaha atau pabrik. Itu termasuk dalam pembiayaan modal kerja. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini digunakan untuk pengadaan aset atau investasi dalam jangka panjang seperti yang tadi saya bilang pembelian mesin atau pembangunan pabrik. Itu adalah sebuah investasi karena itu diperlukan dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pembiayaan. Kita masuk sekarang ke dalam pembiayaan konvensional. Nah, jadi pengertian dari pembiayaan konvensional ini adalah sistem pembiayaan yang menggunakan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan. Jadi pembiayaan konvensional ini dia memberikan bunga dalam transaksi keuangannya. Sistem pembiayaan konvensional banyak digunakan oleh bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya dalam kegiatan perbankan. Jadi biasanya dalam bank atau dalam lembaga keuangan itu yang menggunakan pembiayaan konvensional ini pasti mereka mekanismenya itu mekanisme diadakan bunga dalam transaksi keuangannya. Nah, jadi dari bunga itu mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Itu pembiayaan konvensional. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik dari pembiayaan konvensional ini. Yang pertama, karakteristik ini bisa juga nanti masuk ke dalam perbedaan. Jadi dari karakteristik ini kita bisa membedakan mana konvensional, mana syariah. Karena dari karakteristiknya ini sudah sangat berbeda. Jadi karakteristik pembiayaan konvensional ini yang pertama, menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur dan debitur. Ketiga, besarnya keuntungan biasanya sudah ditentukan sejak awal. Yang keempat, risiko usaha umumnya ditanggung oleh pihak peminjam. Jadi, biasanya konvensional ini umumnya banyak digunakan di bank-bank umum karena dia bersifat bunga. Lalu risiko usaha ditanggung oleh pihak peminjam, jadi tidak terlalu dibebankan ke bank karena itu ditanggung oleh pihak peminjam. Kemudian instrumen konvensional. Yang pertama, kredit modal kerja digunakan untuk membantu kebutuhan operasional usaha. Nah, biasanya peminjam-peminjam ini, peminjam ke bank itu umumnya jarang untuk kebutuhan pribadi. Kebanyakan itu digunakan untuk seperti ingin modal untuk membuat usaha atau untuk mengembangkan usahanya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kredit investasi digunakan untuk pembelian aset jangka panjang seperti mesin atau bangunan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi biasanya untuk pembelian mesin berarti untuk produksi, kegiatan produksi atau kegiatan usaha.
Kemudian yang ketiga, kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti kredit rumah atau kendaraan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kredit konsumtif itu untuk kebutuhan pribadi, untuk ya kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari itu. Kemudian keempat, leasing pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha. Yang kelima, kredit tanpa agunan atau KTA, pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dari nasabah. Kemudian kita lanjut kepada pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah ini adalah sistem pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sistem ini, transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, ketidakjelasan, dan spekulasi. Pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan dan kerjasama antara lembaga keuangan dan nasabah. Jadi, kalau dalam pembiayaan syariah ini tidak diperkenankan adanya bunga seperti pembiayaan konvensional tadi. Kalau konvensional tadi kan memang dia mekanismenya berbunga, tapi kalau syariah ini dia tidak boleh ada bunga karena itu di luar prinsip-prinsip syariah Islam dan itu termasuk unsur riba karena transaksi keuangannya harus bebas riba dalam sistem pembiayaan syariah ini. Dan mereka menekankan untuk pembagian hasil dalam kerjasama antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Lalu prinsip syariah. Nah, ini termasuk karakteristik juga tadi ya. Yang pertama, prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka kan bekerja sama kepada lembaga-lembaga keuangan dan nasabah. Jadi, prinsip keadilannya itu mereka membagi keuntungan dan risiko. Kemudian yang kedua, prinsip kemitraan antara bank dan nasabah. Ketiga, sistem bagi hasil sebagai bentuk keuntungan. Keempat, usaha yang halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, instrumen pembiayaan syariah. Yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal usaha. Yang tiga, murabaha atau yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan. Yang keempat, salam pembiayaan dengan sistem pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Yang kelima, istisha atau akad pemesanan barang dengan proses pembuatan terlebih dahulu. Yang keenam, ijarah atau akad sewa menyewa suatu barang atau jasa. Nah, perbedaan sistem pembiayaannya. Perbedaan utama antara pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada sistem keuntungan dan pembagian risiko. Kalau sistem konvensional dia menggunakan bunga sebagai keuntungan bank. Ya, tadi kita sudah bahas. Sedangkan sistem syariah mereka menggunakan sistem bagi hasil atau margin berdasarkan akad yang disepakati, yaitu tadi terdapat di instrumen syariah tadi. Selain itu, hubungan antara bank dan nasabah dalam sistem syariah itu lebih bersifat kemitraan. Sedangkan dalam sistem konvensional bersifat hubungan kreditur dan debitur. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu pembiayaan itu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem ekonomi karena membantu masyarakat memperoleh dana untuk berbagai kebutuhannya. Terdapat dua sistem pembiayaan yang umum digunakan yaitu konvensional dan pembiayaan syariah. Jadi pembiayaan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan syariah menggunakan prinsip syariah dengan bagi hasil. Masing-masing sistem ini memiliki instrumen dan karakteristik yang berbeda. Tadi sudah kita bahas masing-masing, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu pasti mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dalam pembiayaan konvensional dan syariah itu tergantung keputusan masing-masing. Oke, kalau begitu sekian presentasi dari saya. Apabila ada
kata-kata yang kurang berkenan atau kurang benar, saya mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selamat pagi.